redaksi. Balik lagi ke Maximus dan kawan-kawan. Di sini Proximo membawa mereka ke kota Roma, memasuki Colosseum raksasa, tempat pertarungan peringatan kematian Marcus Aurelius. Beberapa saat kemudian di dalam Colosseum, seorang bocah sedang melihat-lihat para gladiator, dan bocah itu pun bertemu dengan Maximus dan memanggilnya Maximus. Ia pun menghampiri bocah tersebut. Mereka berdua pun berbincang. Bocah itu yang terlanjur ngefans dengan Maximus akhirnya mendoakan agar Maximus memenangkan pertandingan. Saat Maximus bertanya nama anak bocah itu, anak kecil itu menjawab dirinya bernama Lucius. Setelah tahu nama anak itu, Maximus kaget karena dia tahu Lucius adalah anak dari Putri Lucilia. Dia sempat melirik ke sana ke sini, siapa tahu ada mata-mata yang mengenalnya. Di ruang bawah tanah, Maximus bersiap-siap untuk masuk ke dalam arena dan memakai topeng yang tersedia di sana. Para gladiator pun dengan gagah berani memasuki arena Colosseum yang sangat-sangat amat luas. Kemudian trompet pun berbunyi, tanda kaisar masuk ke dalam arena. Para raja serta gladiator pun bersorak. Setelah itu, si promotor pertandingan mengucapkan salam sambutannya dan mempersembahkan pasukan barbarian masuk ke arena sebagai lawan dari para gladiator. Pertarungan pun segera dimulai. Maximus dengan jiwa jerindalnya memberitahu para gladiator yang lain bahwa jika mereka ingin selamat, mereka harus selalu bersama sesuai arahannya. Gerbang mulai dibuka. Pasukan barbarian pun masuk ke arena dan mengelilingi para gladiator. Pertarungan gladiator melawan pasukan barbarian pun dimulai. Pemanah dari pasukan barbarian menancap pada setiap gladiator yang ada. Singkat cerita, pertarungan mereka pun berlangsung sengit. Dengan komando Maximus, pasukan gladiator berhasil menumbangkan salah satu pasukan berkuda dari barbarian dan menghajar pasukan berkuda lainnya. Para gladiator pun berusaha untuk menaiki kereta tersebut, sedangkan si Maximus mengambil seekor kuda dan menungganginya serta menghabisi para tentara barbarian yang tersisa. Dan akhirnya para gladiator pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Setelah pertempuran terakhir, Maximus mengambil sebuah tombak dengan maksud untuk dilemparkan ke arah Commodus. Tetapi sayang, Commodus keburu pergi. Commodus pergi memasuki arena untuk menemui para gladiator dan memberi selamat. Commodus pun turun ke arena dan menghampiri Maximus. Maximus terlihat menunduk dengan meraba-raba pasir mencari benda tajam. Saking gemesnya, Maximus menemukan anak panah dan menyembunyikan anak panah tersebut. Tapi sayang, Lucius berlari ke arah Commodus dan membuat Maximus kesulitan menyerang Commodus. Commodus bertanya siapa nama asli Maximus. Maximus menjawab, "Mana aku tahu, kan aku ikan," dan pergi meninggalkan Commodus. Commodus mulai marah karena pertanyaannya disepelekan oleh Maximus. Commodus mengancam Maximus. Kemudian Maximus membuka helmnya dan mengatakan bahwa nama aslinya adalah Maximus Decimus Meridius, komandan pasukan utara, jenderal perang Kaisar Marcus Aurelius. Commodus yang melihatnya gemeteran seperti melihat penampakan karena sebelumnya dia sudah menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Maximus. Commodus yang terlihat bingung karena takut rakyat Roma pun akan benci kepadanya, akhirnya memutuskan untuk tetap membiarkan Maximus hidup dan kemudian pergi meninggalkan arena. Maximus dan rombongannya kemudian juga kembali ke tempat peristirahatan mereka. Di sepanjang jalan, para gladiator yang lain bersorak meneriakkan nama Maximus. Setelah kejadian itu, Commodus masuk ke ruang bawah tanah dan menghampiri patung ayahnya, Kaisar Marcus Aurelius. Kemudian Commodus memuncak emosinya mengambil pedang dan menghajar patung itu hingga hancur. Pada kesempatan lain, Commodus terlihat sedang sibuk menandatangani berkas-berkas kerajaan. Tak lama kemudian, Putri Lucilia datang menemuinya. Commodus curhat kepada Claudia telah dikhianati pasukannya sendiri di Germania karena sebelumnya pasukannya diperintahkan Commodus untuk membunuh Maximus, melaporkan kalau Maximus sudah dieksekusi mati, tapi nyatanya dia masih hidup. Putri Lucilia menyarankan Commodus untuk memberi hukuman kepada anak buahnya yang telah berkhianat. Kemudian scene berganti ke tempat Maximus. Di dalam sel, Maximus dijemput paksa oleh para penjaga dan dibawa ke dalam suatu ruangan. Di dalam ruangan itu ternyata Putri Lucilia sudah menunggu. Di sana Maximus yang masih marah akan kematian keluarganya menuduh Putri Lucilia terlibat. Namun ternyata tidak. Putri Lucilia juga merasa sangat marah akan kematian ayahnya, mendiang Marcus Aurelius. Putri Lucilia selalu ketakutan dalam hidupnya karena teror setiap harinya. Putri Lucilia mengatakan kalau dia melihat secercah harapan pada diri Maximus karena di saat pertarungan kemarin, usai Putri Lucilia melihat momen di mana seorang budak menjadi lebih berkuasa atas rakyat daripada Kaisar Romawi itu sendiri, Maximus sudah merebut hati masyarakat.
Maka dari itu, Putri Luslia ingin membunuh Commodus dengan caranya sendiri, yakni dengan Maximus. Tetapi Maximus menolak hal ini karena dia masih marah, sehingga ia meminta para penjaga untuk membawanya segera keluar dari tempat itu. Scene kemudian berpindah ke dalam arena Colosseum, di mana pertandingan selanjutnya akan segera dimulai. Commodus datang dan duduk di tempatnya, lalu si promotor pertandingan mulai memberi sambutan. Terlihat mantan pelayan Maximus yang bernama Cicero hadir menonton pertandingan itu. Kali ini lawan Maximus adalah Tigris dari Gaul, salah seorang gladiator terhebat andalan Kaisar Maximus kemudian berjalan memasuki arena. Maximus dan Tigris pun bersiap untuk bertarung. Pada pertandingan kali ini, Commodus menambahkan 4 ekor harimau di dalam arena pertarungan. Mereka berdua sangat sengit dan beberapa kali Maximus hampir terkena terkaman dari para harimau-harimau tersebut. Pada suatu momen seekor harimau berhasil menerkam Maximus. Maximus beruntung dapat membunuh harimau itu sekaligus melukai kaki Tigris. Tigris pun tak dapat berdiri lagi. Terdengar para penonton bersorak meminta Maximus untuk membunuh Tigris. Maximus membuka topeng Tigris dan menunggu aba-aba dari Commodus. Commodus lalu memberi isyarat untuk menghabisi nyawa Tigris. Tidak disangka Maximus malah menjatuhkan kapaknya dan tidak jadi membunuh Tigris. Commodus yang melihatnya semakin emosi. Karena hal ini, rakyat yang melihatnya semakin ngefans dengan Maximus dan menyebut Maximus adalah sang pengampun. Tidak disangka Commodus turun menuju arena pertarungan dan menghampiri Maximus. Commodus mencoba menyulut amarah Maximus dengan berkata bahwa sebelum anak dan istrinya mati, para pasukan yang diperintahkannya menyiksa mereka berdua. Terus-menerus, Maximus mencoba untuk tetap bersabar dan tidak menggubris ocehan dari Commodus karena dia tahu apa yang keluar dari cocotnya. Si Commodus itu adalah omong kosong. Scene pun berganti pada saat Maximus keluar dari arena dan bertemu dengan Cicero. Di antara para warga yang memenuhi Colosseum, Cicero menyerahkan patung doa milik Maximus. Maximus mengutus Cicero untuk memberitahu pasukannya bahwa jenderal mereka masih hidup dan bersiap-siap di dalam ruangannya. Maximus berdoa, menangis dan mencium patung yang diberikan oleh Cicero. Juba menemani di samping Maximus. Keesokan harinya, di dalam markas gladiator, Maximus bertemu dengan Cicero. Maximus bertanya kabar para prajurit-prajuritnya yang tersisa. Maximus bertanya akan kesiapan para pasukannya bertempur untuk Cicero. Menjawab, untuk membela Maximus besok juga sudah siap. Maximus kemudian meminta Cicero untuk menghadang Putri Lusilia di jalan dan memberinya pesan bahwa Maximus bersedia menemui senator sesuai dengan keinginan Putri Lusilia sebelumnya. Misi pun dijalankan dan Cicero berhasil menyampaikan pesan tersebut kepada Putri Lusilia. Di suatu tempat tersembunyi, Maximus akhirnya bertemu dengan Putri Lusilia dan Senator Gracchus. Mereka bertiga merencanakan kudeta. Maximus meminta bantuan senator untuk membebaskannya dan Maximus akan kembali menuju Roma dengan membawa 5.000 pasukan miliknya di dalam kota. Senator Gracchus sempat tak setuju dengan aksi gila ini karena tidak ingin menukar satu kediktatoran dengan kediktatoran yang lain. Namun pikiran Senator Gracchus salah. Maximus tidak ingin menjadi kaisar, dia hanya ingin balas dendam. Dan setelah misinya usai, dia akan pergi meninggalkan kota Roma dan menyerahkan nasib kerajaan di tangan para senator. Senator minta waktu 2 hari untuk membebaskan Maximus. Senator dan Putri Lusilia pun pergi. Keesokan harinya, senator mengutus utusannya membawa uang untuk membebaskan Maximus. Proximo melihat utusan Senator Gracchus dari jauh. Proximo menyadari bahwa ia diawasi oleh pasukan kerajaan. Misi ini pun gagal. Di suatu tempat Proximo berbincang-bincang dengan Maximus. Proximo menyadari kalau di tempat lain pasukan kerajaan mendatangi Senator Gracchus dan membawanya pergi di dalam istana. Putri Lusilia bingung karena melihat beberapa senator ada di sana. Saat Putri Lusilia masuk ke kamarnya, ternyata sudah ada Commodus di sana. Commodus berkata kalau dia mencurigai Senator Gracchus karena akhir-akhir ini mempengaruhi senator yang lainnya. Commodus mengatakan kalau dia akan memberi pelajaran kepada Senator Gracchus. Malam harinya, Putri Lusilia mendatangi Maximus, memberi kabar bahwa Senator Gracchus sudah ditangkap oleh Commodus dan berkata bahwa misi mereka mau tidak mau harus dilakukan malam ini. Sedangkan di dalam istana, Commodus terlihat berlatih dengan Lucius. Tanpa sengaja Lucius mengucapkan bahwa Maximus adalah pahlawan Romawi. Commodus yang mendengar hal itu terlihat marah dan bertanya dari siapa Lucius mengetahui hal tersebut.
Saat kembali ke dalam istana, Putri Lucilla mencari Lucius ke sana kemari, dan ternyata Lucius sudah bersama dengan Commodus. Commodus sudah menyadari kalau Lucilia mempunyai rencana busuk untuk menjatuhkan dirinya. Commodus langsung menyuruh pasukannya untuk menyerbu barak tempat Maximus berada, dan menyuruh anak buahnya yang lain membunuh para senator dengan menaruh ular di saat mereka sedang tertidur. Maximus bersiap-siap menjalankan misinya, tetapi di luar sudah ada pasukan Roma yang melemparkan bensin, membakar barak, dan mencoba mendobrak gerbang tempat Maximus berada. Proximo menyerahkan kunci sel para gladiator yang lain kepada Maximus. Maximus menyuruh Juba untuk membebaskan mereka. Tak disangka, para gladiator di sana bersedia membantu Maximus walau nyawa taruhannya. Pasukan kerajaan akhirnya berhasil masuk dan pertarungan pun tak terhindarkan. Maximus menyelinap ke ruang bawah tanah dan kabur menemui pasukannya di luar. Di lain tempat, Proximo akhirnya tewas ditikam para pasukan yang ada di sana. Hagen pun turut menjadi korban, dia tewas dipanah pasukan Roma. Maximus yang sudah sampai di luar melihat Sisirio dari jauh. Setelah didekati, tiba-tiba Sisirio tercekik oleh seutas tali dan panah dari pasukan Roma hingga tewas. Ternyata itu adalah jebakan. Commodus sudah mengetahui semua rencana Maximus. Maximus yang terkepung akhirnya tertangkap. Di dalam istana, Commodus mengancam Putri Lucilla bahwa dia akan membunuh Lucius jika Putri Lucilla macam-macam dengannya lagi. Putri Lucilla yang ketakutan hanya bisa menangis berpindah ke dalam Kolosium. Maximus terlihat dirantai. Rencana Commodus akan menantang Maximus berduel di arena pertarungan. Sebelum pertarungan, Commodus menemui Maximus yang dirantai dan tak berdaya. Lalu tiba-tiba Commodus menusuk Maximus dengan pisau beracun. Licik sekali dia seperti pertarungan sebelumnya. Commodus dan Maximus pun mulai beradu pedang. Terlihat Maximus tidak seperti biasanya karena efek dari tusukan tadi. Singkat cerita, pertarungan pun berlangsung sengit dan Maximus mampu menjatuhkan pedang dari Commodus. Commodus yang ketakutan meminta pasukan di sekelilingnya memberinya pedang. Tak disangka, Quintus malah menyuruh pasukannya untuk tidak memberi pedang kepada Commodus. Di sisi lain, Maximus menjatuhkan pedangnya sendiri dan mulai berhalusinasi melihat kesempatan itu. Commodus mengeluarkan pisau kecil di balik lengannya dan menyerang Maximus. Namun dengan keahliannya, Maximus mampu membalikan keadaan. Dia menghajar Commodus bertubi-tubi dan menusuk Commodus dengan pisau yang ada di lengannya sendiri. Akhirnya tewaslah si Commodus ini. Rakyat Roma yang melihatnya terdiam lihat kaisar mereka mati di tangan Maximus. Setelah membunuh Commodus, Maximus memberi pesan kepada Quintus untuk membebaskan semua orang yang bertarung di sisinya dan memberi wewenang kepada Senator Gracchus untuk menata ulang sistem pemerintahan Romawi. Maximus pun kemudian terjatuh sekarat dan meninggal. Film pun selesai. Dari film ini kita bisa mengetahui bahwa setiap diktator ingin mempertahankan kediktatorannya, ia selalu menggunakan entertain atau hiburan-hiburan untuk mengasingkan masyarakat dari kritik-kritik terhadap diktator itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.